got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami, yaitu rukun iman. Peran dan fungsi rukun iman dalam pembentukan karakteristik tangguh dan istiqomah. Kelompok 2 beranggotakan 1. Abdul Rahman Pambudi Wibowo 2. Trinada Rida Maharani 3. Arvina Yahra 4. Niken Mardiana. Isi presentasi yaitu ada 2. Yang pertama, pengertian rukun iman, dan yang kedua, peran rukun iman dalam pembentukan karakteristik tangguh dan istiqomah. Yang pertama, rukun iman. Pengertian rukun iman adalah kepercayaan dalam diri seseorang. Islam dikatakan beriman bila ia percaya pada rukun iman. Rukun iman itu terdiri atas iman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada para malaikatnya, iman kepada kitabnya, iman kepada rasulnya, percaya pada hari akhir, dan percaya pada ketentuan Allah. Bisa disebut dengan qada dan qadar. Menurut istilah, pengertian iman adalah membenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan tindakan atau perbuatan. Dengan demikian, pengertian iman kepada Allah telah membenarkan dengan hati bahwa Allah benar-benar ada dengan sifat keagungan dan kesempurnaannya. Kemudian pengakuan itu diikrarkan dengan lisan serta dibuktikan dengan amal perbuatannya secara nyata. Bukanlah menghadapkan wajah ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir, atau yang memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang meminta-minta, dan memerdekakan hamba sahaya, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempatan penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itu orang-orang yang bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 177. Rasa percaya yang kuat terhadap rukun iman tersebut akan membentuk nilai-nilai yang dapat menjadi landasan manusia dalam setiap kegiatannya. Dengan nilai-nilai tersebut diharapkan setiap individu mempunyai karakter yang lurus atau karakter yang baik dalam setiap lakunya. Peran dan fungsi rukun iman dalam pembentukan karakteristik tangguh dan istiqomah. 1. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala artinya meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada, Allah Maha Esa. Keyakinan itu diucapkan dalam kalimat asyhadu anna ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Artinya aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Pada dasarnya kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala sudah dimiliki manusia sejak ia lahir. Bahkan manusia telah menyatakan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala sejak ia berada di dalam arwah. Dengan beriman kepada Allah, kita akan selalu merasa bahwa setiap yang kita lakukan itu diawasi oleh Allah, sehingga kita akan menumbuhkan sikap di antaranya berbuat baik, takwa, malu, syukur, sabar, dan ridha dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah iman kepada malaikat Allah. Iman kepada malaikat Allah adalah percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa malaikat itu ada dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari nur atau cahaya yang diberi tugas mengawasi dan mencatat apapun yang manusia kerjakan.
Dalam menjalankan tugasnya, malaikat tidak memiliki rasa lelah dalam mengawasi. Cara Muslim mengimani malaikat adalah dengan cara 1. Berhati-hati dalam setiap apapun yang dikerjakan. 2. Berperilaku tenang karena malaikat selalu mengawasi. 3. Banyak bersyukur. 4. Taat. Yang ketiga adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Kitab merupakan kumpulan wahyu atau firman Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada rasulnya melalui malaikat Jibril yang berisi ajaran agama sebagai pedoman hidup manusia yang lengkap dan dibukukan. Iman kepada kitab Allah artinya meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitabnya kepada rasul-rasulnya untuk disampaikan kepada seluruh umatnya di dunia agar memperoleh kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Fungsi beriman kepada kitab-kitab Allah adalah memberi petunjuk kepada manusia agar mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, memperoleh penjelasan yang mutlak mengenai kebenaran dan dalam menghadapi segala persoalan. 3. Dapat membedakan hak dan batil. 4. Mengetahui kisah umat pada zaman dahulu, ada yang durhaka, ada juga yang taat sehingga dapat diambil dapat diambil pelajaran dari kisah tersebut. Perilaku yang mencerminkan iman kepada kitab-kitab Allah adalah 1. Meyakini bahwa sebelum Al-Quran Allah menurunkan kitab-kitab kepada Rasul dan Nabi-Nabinya. 2. Meyakini dengan sebenar-benarnya bahwa kitab yang terakhir adalah Al-Quran, yaitu sebagai pedoman hidup. 3. Menyembah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. 4. Meyakini bahwa Al-Quran adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW sebagai penyempurna. Yang keempat, iman kepada Rasul Allah. Beriman kepada Rasul ialah percaya bahwa Allah telah memilih di antara anak dan cucu Adam alaihi salam, diutus untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar agar mereka hidup bahagia baik di dunia maupun di akhirat kelak, seperti dalam firman Allah berikut. Dan sesungguhnya telah kami utus beberapa orang Rasul sebelum kamu. Di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu dan di antara mereka ada pula yang tidak kami ceritakan kepadamu. Tidak dapat bagi seorang Rasul membawa suatu mukjizat melainkan dengan seizin Allah. Maka apabila telah datang perintah Allah, diutuskan semua perkara dengan adil, dan ketika itu rugilah orang-orang yang berperang kepada yang batil. Quran Surat Al-Mu'min ayat 78. Fungsi iman kepada Rasul Allah. 1. Meningkatkan kepercayaan bahwa ajaran dan janji Allah adalah benar. 2. Memantapkan keyakinan bahwa hal-hal yang dilakukan dari ajaran Rasul adalah benar. 3. Meningkatkan semangat beramal saleh dan melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi dirinya serta masyarakat untuk kehidupan di dunia dan akhirat. 4. Memperkuat kepercayaan bahwa para rasul adalah teladan hidup yang wajib diikuti dalam meraih kebahagiaan. Perilaku yang mencerminkan beriman kepada Rasul Allah. 1. Melaksanakan ajaran yang dibawa oleh Rasul dan menjauhi larangannya. 2. Menjadikan hidup selalu bermanfaat bagi orang lain atau masyarakat. 3. Selalu berbuat baik supaya dapat menikmati nikmatnya surga dan terhindar dari neraka. 4. Berlaku jujur dan benar atau sidik. 5. Bertanggung jawab mengemban amanah. 6. Berlaku cerdas dan bijaksana atau fatonah. 7. Senantiasa sabar menghadapi cobaan seperti sifat Rasul. 8. Selalu tawakal. Dalam sikapnya Rasul-Rasul Allah selalu tawakal. Jadi umat manusia
meneladani sikap beliau. 9. Rajin beribadah. 10. Senantiasa menjaga alam seisinya. 11. Tidak sombong, dan lain-lain. 5. Iman kepada hari akhir. Hari akhir atau kiamat dibagi menjadi dua, yakni kiamat sugro, kiamat kecil, dan kiamat kubro, kiamat besar. Kiamat sugro adalah kiamat yang terjadi hanya pada seseorang atau kaum tertentu saja, misalnya kematian seseorang atau kematian suatu kelompok tertentu. Sedangkan kiamat kubro adalah kehancuran semua makhluk hidup dan alam semesta raya, dan tak ada yang hidup satupun. Fungsi beriman kepada hari akhir. 1. Menambah iman serta ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Lebih taat kepada Allah dan Rasulullah SAW dengan menghindarkan diri dari perbuatan maksiat. 3. Senantiasa hidup dengan hati-hati, waspada, dan selalu meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. 4. Memberi motivasi untuk beramal dan beribadah karena segala perbuatan baik akan mendapat balasan di akhirat. 5. Selalu menghiasi diri dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga jiwa menjadi tenang. 6. Melatih diri untuk banyak bersyukur dan bersabar. 7. Menjauhkan diri dari sifat sombong dan putus asa. 8. Memupuk sifat optimis dan giat bekerja. 9. Menenangkan jiwa. 6. Iman kepada qada dan qadar. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia beserta takdirnya. Takdir Allah dibagi menjadi dua, yakni 1. Takdir mu'alaq. Takdir mu'alaq yaitu takdir yang erat dengan kaitannya dengan ikhtiar manusia, takdir yang masih dapat diubah. Contoh, seorang siswa bercita-cita ingin menjadi insinyur pertanian. Untuk mencapai cita-citanya itu, ia belajar dengan tekun. Akhirnya apa yang ia cita-citakan menjadi kenyataan. 2. Takdir mubram. Takdir mubram yaitu takdir yang terjadi pada diri manusia dan tidak dapat diusahakan atau tidak dapat ditawar-tawar lagi oleh manusia. Contoh, ada orang yang dilahirkan dengan mata sipit atau dilahirkan dengan kulit hitam sedangkan ibu dan bapaknya kulit putih dan sebagainya. Jenis kelamin dan waktu kematian seseorang. Kesimpulan dari video ini adalah iman artinya mempercayai Allah dan mempercayai Nabi Muhammad SAW, malaikat-malaikat, kitab-kitab, hari kiamat, dan juga qada dan qadarnya. Penanaman karakter dasar kepribadian implementasi rukun iman seharusnya menumbuhkan sifat-sifat mulia seperti tanggung jawab, selalu berusaha berbuat baik, rendah hati, menjauhi segala larangan Allah, bertawakal kepada Allah, sabar, hati tenang, tidak mudah putus asa, berjiwa sosial, jujur, optimis, selalu mensyukuri nikmat Allah. Takdir Allah dibagi menjadi dua, yaitu takdir mu'alaq, takdir maksud dapat diubah, dan takdir mubram, takdir yang tidak dapat ditawar-tawar lagi.